otomatis dia akan nyamain tone. Opacity gue kecilin lagi sekitar 9% dan mulai brushing kayak gini. Hello all, welcome back to SDting Channels. Kali ini kita akan belajar buat manipulasi lagi. Di sini gue sudah punya bahan-bahannya dan gue sudah crop juga biar menghemat waktu. Buat bahan-bahannya sendiri gue punya ini. Yang pertama gue punya backgroundnya. Untuk backgroundnya ini gue pakai background jembatan. Habis itu di sini gue modif sedikit, soalnya kurang. Untuk foregroundnya gue punya ini. Lahan parkirnya ini, nanti gua ambil bawahnya aja. Habis itu gua buat tiang lampu jalanan palsu biar lebih bagus aja gambarnya. Yang terakhir gua punya point of interestnya, si Neng Lisa ini. Oke, kita lanjut aja ke tutorialnya biar hemat waktu. Pertama kita kerja dari backgroundnya. Untuk backgroundnya sendiri, cara gua perbaikinya itu adalah kayak gini boy. Misalnya ini ya, ini kan kurang. Gue pilih stamp tool, gue tahan alt, gue klik misalnya di sini, dan gue brushing. Nah kayak gitu, gitu aja terus sampai dia itu penuh di kirinya ini. Ini gue perbaikin sedikit ya. Nah kalau misalnya kalian sudah penuhin, kalian tinggal kerja di foregroundnya. Seperti yang gue bilang tadi, gue cuma mau ambil bawahnya tok. Caranya gimana bang? Caranya kalian buat ini layar max baru. Habis itu, karena di sini warna putih, kalian cari brush tool warna hitam dan mulai brushing. Brush nomor 3, size kalian kecilin sedikit. Opacity-nya kalian buat 100% dan mulai brushing kayak gini. Oke. Oh, terlalu mungkin ya, terlalu dalam. Gua ulang brushing. Nah, jadi kayak gini. Selanjutnya kalian ganti brush pakai nomor 2, size-nya kalian perbesar sedikit dan mulai brushing juga. Nah, kayak gini. Oke. Nah, background-nya sudah selesai. Sekarang kita nyamain tone. Cara nyamain tone-nya gimana, Bang? Nah, cara nyamain tone-nya gampang banget. Ini background yang paling belakang ini, kalian Ctrl J. Oke, kalau sudah, kalian bawa ini ke atasnya sini, ke paling atas. Habis itu kalian klik kanan, create clipping. Habis itu kalian ganti blendingnya pakai overlay. Kalau sudah kalian ganti pakai overlay, kalian cari filter, blur, average. Untuk yang sisa-sisanya ini, kalian bisa Ctrl T dan kalian bisa drag bawa ke kiri. Oke, enter. Habis itu gua mau nyamain gini, nyamain saturasinya mereka, karena gua lihat si foregroundnya ini lebih saturasinya lebih tinggi daripada background. Cara ngerubahnya itu gimana bang? Caranya kalian cari ini hue or saturasi, kalian bawa saturasinya ke kiri. Mungkin lightness-nya kalian bawa ke kiri juga. Habis itu jangan lupa kalian clipping. Nah di sini sudah lebih bagus menurut gua. Tunggu sebentar. Di sini ada. Ini kalian lihat di sini kotak-kotak. Artinya pas gua ngapus yang ini, ngapus yang pertama tadi, gua terlalu semangat ngapusnya. Cara ngembaliinnya gimana bang? Caranya, kalian tadi kan ngapusnya pakai warna hitam. Artinya kalian ngembaliinnya itu pakai warna putih. Size-nya kalian kecilin, pakai brush tool nomor 3 dan mulai brushing. Nah kayak gini. Oke, simple kan? Nah habis ini gua mau buat jembatannya yang ini agak blur sedikit. Cara gimana bang? Caranya kalian cari filter, blur. Kalian bisa pakai fill blur atau Gaussian blur. Gua di sini pakai Gaussian blur aja biar lebih cepat. Untuk radiusnya gua buat kecil aja, mungkin sekitar 2,5% sudah bagus menurut gua. Selanjutnya gua mau buat bokeh manual. Cara buat bokeh manual gimana bang? Caranya kalian buat exposure di tempat yang paling atas ini. Kalian cari exposure-nya kalian bawa ke kanan. Terlalu keras. Mungkin segini. Habis itu kalian Ctrl I. Kalau sudah kalian Ctrl I, kalian cari brush tool, pilih tipe brush nomor 2. Opacity-nya kalian buat sekitar 50% aja.
Untuk kalian tahu di mana kalian buat bokeh-bokeh manualnya, caranya gampang. Ini kalian buat visible lagi, sini yang lisanya ini. Nah, habis itu, lampu-lampu yang kelihatan setelah dia visible, kalian buatin efek bokeh. Caranya, kalian klik yang ini. Kalian udah pakai brush tool, brush nomor 2. Saya mungkin gua kecilin sedikit. Dan mulai brushing, kayak gini. Aturannya kayak gini ya. Semakin dekat lampunya, semakin besar juga efek bokeh yang harus kalian buat. Semakin kecil lampunya, artinya semakin kecil juga efek bokeh yang harus kalian buat. Tapi bukan aturan paten itu ya. Bukan aturan pasti, nggak saklek aturannya. Kalian bisa kerjain sesuai dengan imajinasi kalian. Kalau misalnya sekiranya ini bokehnya kurang terang atau kurang gelap, kalian bisa edit ya dengan cara kalian double klik yang ini. Exposure-nya bisa kalian kecilin atau naikin. Mungkin gua mau buat offsetnya sedikit ke kanan. Nah, sudah bagus menurut gua. Habis kalian buat efek bokehnya, gua saranin kalian buat efek kayak bukan kabut sih. Ini fungsi efeknya itu adalah biar mata kalian itu fokus ke point of interestnya, bukan fokus ke backgroundnya. Cara buat efek itu gimana bang? Caranya kalian buat layar baru. Oke, kalian ganti blendingnya pakai soft light. Kalau sudah gitu, kalian cari brush tool, tipe brush nomor 3, size-nya kalian besarin sedikit. Cari warna mungkin sekitar abu-abu 80%. Opacity-nya kalian kecilin aja lah, mungkin sekitar ya 12% dan mulai brushing. Oke, kayak gini bagian bawahnya ya. Nah, oke, sudah bagus menurut gua. Nah, gini bedanya. Setelah itu baru kalian buat efek pantulan cahayanya. Untuk cara buatnya sama, kalian buat layar baru dulu. Blendingnya kalian ganti pakai soft light. Warnanya menyesuaikan sama warna lampu. Misalnya ini kan lampunya dominan warna oranye, jadi gua pakai warna oranye dulu kayak gini. Oke, sudah bagus menurut gua. Habis itu kalian ganti warnanya pakai agak lebih naik lah, mendekati warna kuning. Brushnya kalian kecilin dan mulai brushing lagi. Ini juga. Setelah itu barulah kalian cari warna yang benar-benar kuning dan mulai brushing lagi. Oke, kayak gini. Sudah bagus banget menurut gua. Habis itu buat finishingnya kalian ini perbesar. Habis itu kalian cari warna agak magenta. Oke, mungkin agak segitu dan mulai brushing lagi. Nah, sudah oke menurut gua. Sekarang backgroundnya sudah benar-benar selesai, kita balik kerja ke lampunya. Menurut aturan normal, kalau backgroundnya itu kalau lampunya itu di belakangnya si point of interest, atau gua anggap sekarang lampunya ini sebagai POI, artinya lampunya ini harus lebih gelap. Cara buat lebih gelapnya gimana bang? Caranya kalian cari exposure. Exposure-nya kalian bawa ke kanan, ke kiri sorry. Habis itu kalian clipping. Oke, gua mau buat dia lebih gelap lagi. Oke, sudah bagus menurut gua. Sekarang baru kita buat efek lampunya. Cara buat efek lampunya gimana bang? Caranya kalian buat layer baru. Kalian zoom sedikit, soalnya di sini kerjanya agak detail. Kalian cari brush tool warna putih. Size-nya kalian kecilin dan opacity-nya kalian buat 100%. Dan mulai brushing di bagian lampunya. Ingat ya, kalau bisa di bagian lampunya doang. Oke, kayak gini. Di sini juga. Di sini sama yang terakhir di sini. Oke. Setelah itu, kalian perbesar brushnya. Oke, opacity-nya kalian kecilin mungkin sekitar 15% dan mulai brushing.
brushing kayak gini aja dulu ya, brushing sederhana. Sini juga, sini juga. Setelah itu kalian baru buat layer baru lagi. Kalian ganti blendingnya pakai soft light. Yang lampunya yang ini kalian biarin blendingnya normal ya. Untuk yang baru kalian buat, baru kalian ganti blendingnya pakai soft light. Selanjutnya size-nya kalian perbesar, opacity-nya kalian buat sekitar 11% aja dan mulai brushing ke bawah. Ingat ya, brushingnya ke bawah, soalnya lampunya ini hadap ke bawah. Oke, ini juga dan ini juga. Habis itu baru di bawahnya kalian brushing sedikit. Oke, kayak gini. Opacity-nya gue gedein sedikit dan mulai brushing. Sorry, terlalu gede. Opacity-nya terlalu keras. Gue buat 19% aja dan mulai brushing lagi. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gini hasilnya. Selanjutnya baru kalian kerja ke poinnya. Nah, untuk poinnya sendiri caranya sama sebenarnya kayak buat backgroundnya. Pertama kalian harus nyamain tone. Cara nyamainnya, ini poinnya ini kalian buatin dia invisible dulu. Habis itu di logo mata yang paling atas ini kalian klik layernya. Habis itu kalian pilih Shift, Ctrl, Alt, dan E. Oke, kalau sudah kayak gitu, kalian buat visible lagi poinnya, Habis itu ini kalian bawa ke paling atas. Kalau sudah, kalian jangan lupa clipping. Kalau sudah di clipping, kalian jangan lupa ganti blendingnya pakai overlay. Kalau sudah kalian ganti pakai overlay, kalian cari filter, blur, dan average. Secara otomatis dia akan nyamain tone. Tapi di sini gua lihat poinnya terlihat sedikit ungu. Jadinya gua mau hilangin kadar ungu sedikit dengan cara gua cari curve. Gua clipping dulu. Gua buka lagi curve-nya. Rednya gua bawa ke bawah. Nah, di situ greennya gua bawa sedikit naik, sedikit aja ya. Habis itu blue-nya gua bawa turun sedikit. Oke, sudah bagus banget menurut gua. Ini bedanya. Habis itu kita nurutin hukum yang tadi, dimana dibilang kalau objeknya berada di belakang. Objeknya ada di depan lightning atau di depannya si pencahayaan. Objek itu akan terlihat lebih gelap daripada yang biasanya. Jadinya gua mau gelapin si Neng Lisanya ini. Caranya gua cari exposure. Gua bawa exposure ke kiri sedikit. Jangan lupa kalian clipping. Oke, segini sudah bagus menurut gua. Habis itu gua mau buat area di wajahnya ini agak gelap sedikit. Oke, untuk gelapin area wajahnya, gua mau buat exposure baru. Exposure gua mau buat ke kiri. Habis itu gua jangan lupa clipping, baru Ctrl I. Setelah Ctrl I, karena di sini warna hitam, kalian cari brush tool warna putih. Opacity-nya gua buat mungkin sekitar 68% dan mulai brushing. Oke, ini juga sedikit. Nah, mungkin gua mau buat lebih gelap dengan cara gua edit exposure-nya, gua bawa lebih ke kiri. Oke, sudah bagus banget menurut gua. Selanjutnya baru kita buat pencahayaannya si Neng Lisa. Untuk pencahayaannya harusnya kita itu buat pencahayaan yang simple ya, soalnya pencahayaannya itu jauh di belakang dia. Kalau kalian mau buat pencahayaan yang rumit, gua nggak terlalu rekomen, soalnya pencahayaannya itu seperti gua bilang tadi jauh. Kalau pencahayaannya dekat, beda lagi urusannya. Mungkin untuk buat pencahayaannya, gua buat layer baru. Jangan lupa kalian clipping. Kok buat layer. Kalau poinnya gini gelap banget kayak gini ya. Kalian buat exposure dulu. Kalian buat curve dulu maksud gua. Kok exposure? Buat curve dulu. Baru kalian buat curve-nya sesuai warna background-nya. Sesuai warna lampunya, Oke. Baru RGB-nya kalian naikin. Setelah itu, kalian Ctrl I, jangan lupa kalian clipping, dan mulai brushing di area yang kena lampu. Dari mana kalian bisa tahu itu area yang kena lampu? Sebenarnya sih gini aja ya, pengalaman aja. Di situ kalian coba-coba, jangan takut salah.
karena memang nggak ada yang salah sebenarnya. Oke, kayak gini. Gue buat di area kanannya kita ya. Habis itu exposure, opacity-nya gue kecilin ya. Udah mulai brushing di area sini. Oke, kayak gitu. Nah, kalau sudah kalian buat curve tadi, baru kalian buat layer baru. Baru kalian clipping dan ganti warna yang di sini pakai warna yang dominan di sini. Dominan di pencahayaannya ya. Gua lihat dominannya di sini agak oranye. Dan mulai brushing lagi. Oke, kayak gini. Nah, sudah bagus menurut gua. Untuk blendingnya gua biarin pakai normal dulu ya. Nanti baru kita coba-coba ganti blendingnya. Oke. Nah, terlalu keras. Terlalu keras lagi. Oke. Sudah bagus menurut gua. Untuk blendingnya, gua mau coba-coba dia. Mungkin gua pakai darken dulu. No. Oh, ini bagus, lighten. Gua bandingin sama normal tadi. Ternyata sama aja. Gua pakai blending yang lain. Hard light mungkin bagus ya. Gua mau pakai hard light aja. Selanjutnya baru kalian buat ini, pencahayaan di lampu motornya si Neng Lisa ini. Cara buatnya gimana bang? Caranya kalian buat layer baru dulu. Besok kalian pilih ini ellipse tool. Kalau yang di sini misalnya bukan ellipse tool, misalnya rectangle ya di sini ya. Kalian bisa klik kanan cari ellipse tool. Baru kalian drag di sini. Tahan shift biar lingkarannya sempurna. Habis itu line-nya kalian gedein sedikit. Oke, mungkin sekitar segitu. Baru kalian Ctrl T. Kalian Kalian ukur sesuka kalian. Mungkin gua mau kecilin sedikit. Oke, sudah bagus menurut gua mau geser dia. Nah, setelah itu baru kalian hapus. Gini ya dulu ya. Sebelum kalian hapus, kalian pilih brush tool dulu, baru klik di sini. Habis itu pilih OK. Habis itu kalian cari eraser tool. Cari brush yang kayak gini, kotak-kotak gini. Kalau misalnya kalian tidak punya brush yang kotak-kotak gini, kalian bisa download di Google. Caranya mungkin gua praktekin aja lah ya, biar gampang. Kalian cari di Google gambar yang kayak gini boy. Kayak gini gambarnya. Mana dia? Nah, kayak gini. Nah, cari gambar yang opacity-nya gua buat 100% ya. Kalian cari gambar yang kotak-kotak kayak ini. Besok kalian ganti pakai warna hitam putih. Gimana caranya biar kotak-kotaknya ini yang warna hitam, backgroundnya warna putih. Di situ suka-suka kalian aja caranya. Habis itu kalau sudah kayak gini, kalian cari edit, define brush preset. Ganti nama presetnya, habis itu pilih OK. Dan jadi. Oke, kita back to topic. Kalian cari eraser tool. Cari brush yang kalian buat tadi, biasa berada di paling bawah ya. Baru kalian hapus kayak ini. Setelah ini selesai, baru kalian double klik. Kalian cari outer glue. Warnanya suka-suka kalian. Gua mungkin mau pakai warna biru ya. Gua mau pakai warna agak biru. Size-nya gua perbesar. Opacity-nya gua perbesar juga sedikit. Nah, habis itu ini lingkarannya tadi gua mau buat dia agak blur. Caranya cari filter blur, Gaussian blur. Jangan terlalu keras ya, mungkin sekitar 0,7 sudah bagus. Habis itu kalian Ctrl J. Kalian Ctrl T. Kalian kecilin dia. Kalian taruhlah dia di sini. Nah, kalian taruh di situ. Habis itu efeknya kalian klik 2 kali. Ganti, ini klik ya, outer glow-nya ini ganti pakai warna agak oranye.
size-nya gua mau perkecil sedikit. Oke. Habis itu kalian Ctrl J lagi sekali dan bawa ke sini. Nah, oke, sudah jadi. Sekarang tahap terakhirnya yaitu adalah finishing. Untuk buat mata kita mau tertuju sama objek, Neng Lisa ini kita matiin dulu lah. Ini di bawahnya Neng Lisa ini kalian cari exposure. Exposure kalian bawa ke kiri sedikit. Kalau sudah gitu, kalian Ctrl I. Kalian buat daerah bawahnya ini menjadi lebih gelap. Pakai brush tipe nomor 3 ya. Size-nya gua perkecil sedikit, opacity-nya gua kecilin juga. Dan mulai brushing area bawahnya sini. Kenapa area bawahnya digituin, Bang? Di brushing, Bang. Digelapin brushingnya, Bang. Ya, biar semakin sedikit objek terang di dalam gambar, maka mata kita tuh menjadi nggak bingung. Ngerti ya maksud gue ya? Semakin banyak objek terang, mata kita itu jadi bingung, bro. Percaya nggak percaya ya? Tapi biasanya work emang kayak gitu. Habis itu, kalau sudah kayak gini, gua mau buat pencahayaannya itu menjadi lebih soft. Caranya, ini di paling atas ini kalian buat layer baru. Kalian pilih warna ini ya. Gua misal mau kerja di sini, jadinya cahayaannya warna biru. Jadi gua pick warna biru. Habis itu, size-nya gua kecilin, opacity gua kecilin lagi sekitar 9% dan mulai brushing kayak gini. Nah, untuk kalian tahu blending harus pakai apa, di sini kalian coba-coba aja. Mungkin lighten screen mungkin bagus ya. Screen, gua mau pakai screen aja. Habis itu kalian kerja di sini, warnanya sini agak orange. Dan mulai brushing kayak gini. Oke. Habis itu ini pantulan cahaya dari background ini kalian juga buatin dia brush. Bukan brush sih namanya ya. Kalian buatin dia efek pantulan cahayanya lagi sekali. Oke, kayak ini. Di sini kalian tipisin aja ya. Mungkin opacity-nya sekitar 4% atau 6%-an. Jangan sampai di atas 10. Oke, kayak gitu. Selanjutnya baru gua perbesar sedikit dan mulai brushing di area belakangnya sini. Oke. Habis itu gua pilih warna putih dan mulai di sini. Brushing di area sini. Habis itu kalian cari warna hitam. Brushing di area sini, bawahnya sini. Sini juga sedikit. Dan selesai. Gampang kan? Oke, sekian tutorial gua hari ini. Semoga dapat membantu dan selamat mencoba.